Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali bersama Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, Sapa Redaksi On Location kali ini berada di Taleput. Nah, mengapa kita berada di sini? Saya ingin menjumpai BKS LPD Bali terkait kita ingin mengetahui bagaimana sebetulnya LPD di Bali yang kita ketahui bahwa LPD ini menjadi salah satu ciri khas keunikan dari desa adat yang ada di Bali. Dan yang referensi yang saya tahu bahwa semacam desa adat ini memiliki lembaga perekonomian desa atau adat itu hanya di Bali dan di Sumatera Barat. Nah, saudara, kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari LPD yang ada di Bali. Kemudian upaya-upaya ke depan yang dilakukan terkait untuk kemajuan dari LPD di Bali. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location, kita menjumpai para narasumber di kantor LPD Taleput Gianyar. Ikut saya. Baik, nah saudara, saya sekarang sudah menjumpai Bapak Dr. Andes Inyoman Cendekiawan. Beliau ini selain selaku Kepala LPD Taleput dan beliau juga menjabat sebagai Ketua BKS LPD Bali. Kita menyapa beliau. Om Swastiastu, Pak Inyoman. Om Swastiastu, Bambang. Om Sehat selalu, Pak. Sehat-sehat. Rahayu. Om Swastiastu, pemirsa Kompas TV. Matur suksma loh Pak, di tengah-tengah kesibukannya. Jadi kami jalan-jalan ke Gianyar ini ya ingin mengetahui, ingin menyapa sebetulnya kawan-kawan dari LPD yang kita tahu memang LPD ini menjadi salah satu keunikan kalau bahasa saya dari desa adat dan terlebih Bali. Karena kalau kami melihat datanya ternyata tidak semua daerah di Indonesia bahkan di Jawa sekalipun kalau kita melihat itu ada yang semacam lembaga LPD ini, lembaga perkreditan desa. Nah ini Ampura kita mau ngobrol tentang itu Pak, supaya memberikan penjelasan, pencerahan sebagaimana kita tahu sudah lama sebetulnya dari tahun 1984 luar biasa. Nah kita ingin tahu hiruk pikuk perkembangannya, suka dukanya, problem-problem akhirnya masih tetap bertahan sampai saat ini. Nah Pak Nyoman mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Nyoman, LPD atau Lembaga Perkreditan Desa ini awal mula kan di tahun 1984 gitu. Nah itu sebetulnya tumbuh dari inisiatif atau dari pemikiran apa sih Pak Man? Sejarahnya itu kok akhirnya kita harus di desa itu harus ada lembaga dalam kalau bahasanya lembaga keuangan lah yang dilembagakan gitu. Bagaimana Pak Man? Terima kasih Adik Bambang. Om Swastiastu sekali lagi pemirsa Kompas TV. Tentu pada hari ini sangat berbahagia kita dapat berbincang terutama untuk mendiskusikan tentang keberadaan LPD kita di seluruh Bali. LPD kita mulai berdiri di seluruh Bali 1984. Artinya sekarang sudah 39 tahun ya. Dan ini awalnya tentu dari pemerintah Provinsi Bali ya, menurut cerita terdahulu belajar katanya dari LPN di Sumatera Barat. Nah di sana juga ada lembaga ekonomi yang namanya LPN, Lumbung Pitih Negari. Nah setelah itu pemerintah Provinsi Bali tahun 1984 berupaya untuk mendirikan LPD melalui lomba desa adat dulu. Siapa yang memperoleh juara di lomba desa adat dan lomba seketurunan itu dikasihlah modal awal atau hibah untuk mendirikan LPD di desa adatnya. Termasuk kita di sini tahun 1989 juga memulai didirikanlah LPD. Astungkare sampai sekarang
tentu lagi-lagi ini karena lembaga keuangan milik desa adat didukung oleh keramu adat, oleh tokoh-tokoh masyarakat adat, tentunya juga didukung oleh regulasi dari Perda, Pergub, Awig-awig dan Perarem. Astungkare sampai sekarang LPD kita bisa eksis seperti ini. Ini adalah dukungan oleh keramu adat karena manfaat dari LPD itu sudah dirasakan gitu deh, Mamang. Ada dana pembangunan, ada dana sosialnya, juga ada penguatan modal. Itu sampai sekarang di seluruh Bali berkembang ada 1.439 LPD dari 1.368 desa adat lah yang ada. Tentu hampir semua sudah memiliki lembaga keuangan ekonomi desa adat ini. Dan kontribusinya secara langsung kepada desa adat itu kita rasakan sudah sangat bermanfaat, terlepas tadi dari cerita ada yang masih perlu kita bina, perlu kita perbaiki. Tapi secara umum, sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, kepada pemerintah, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pengurus LPD, dan kepada karyawan yang sekarang ada 8.330 karyawan seluruh Bali, saya menyampaikan rasa terima kasih. Ngiring kita jaga kebersamaan ini untuk ngayah demi desa adat kita melalui penguatan ekonomi desa adat. Karena kalau kita analogikan Bali ini seperti telur, tentu kuning telurnya adalah agama, putihnya ada adat, seni dan budaya yang mengikat agama itu, dan kulitnya ini adalah desa adat yang harus kita kuatkan. Salah satu penguatan desa adat kulitnya agar tidak pecah ini adalah melalui ekonomi. Oke. Saya potong Pak Man. Ya. Jadi kan banyak pertanyaan juga dari masyarakat. Apa bedanya LPD ini mungkin dengan lembaga keuangan negara lainnya, misalnya BPR atau bank atau ya semacam apa lah itu. Ini perbedaannya seperti apa sih Pak? Betul. Ciri khasnya apa ini LPD? Ciri khasnya pertama itu LPD itu milik desa adat. Milik desa adat. Yang kedua, kontribusi hasilnya itu dinikmati oleh adat. Ya, ada dana pembangunan 20% dari laba akhir tahun diserahkan secara tunai oleh LPD kepada desa adat untuk membangun baik fisik maupun mental. Ada dana sosial 5% dari keuntungannya. Ini adalah keunikan dari LPD itu. Yang berbeda, Dek Bambang tadi bilang, berbeda dengan lembaga keuangan yang lain. Dan juga yang lebih penting lagi adalah semua penyelesaiannya, mungkin ada permasalahan dan sebagainya, kita diskusikan dengan pengawas, dengan perjuru adat untuk kita carikan jalan keluar di desa adat itu. Oh, ini jadi memang singkupnya di desa adat ya Pak ya? Iya. Jadi memang apa ya? Permasalahan apabila muncul kemudian atau rembuk-rembukannya itu ke desa adat. Betul. Dan itu diatur ya? Iya. Di dalam Awig-awig dan Perarem. Baik. Nah, kalau kita melihat kan lembaga perkreditan desa ini sudah hampir di seluruh desa adat di Bali sudah ada lah. Iya. Mungkin kalau lihat lagi yang paling dirasakan oleh masyarakat ini pelayanan seperti apa sih Pak dengan LPD ini? Kemudahan apa yang diberikan kepada ini kan berarti anggotanya juga hanya Betul. adat setempat. Betul. Tidak bisa dari luar adat gitu nih Pak? Iya. Gimana Pak? Betul, Dek Bambang ya. LPD milik desa adat ya. Nasabahnya itu desa warga atau keramu desa adat itu. Artinya pelayanan yang kita berikan ya istilahnya pelayanan cepat, bunga ringan, pelayanan syaratnya juga lebih mudah. Salah satunya begini, misalnya ada warga yang sakit misalnya, mungkin perlu dana yang mendadak itu. Kalau kita cari ke perbankan, mungkin ya kan lumayan ya. Tetapi kalau kita dengan warga LPD, tentu prosesnya karena kita sudah tahu dan direkomendasi oleh klien adatnya. Itu kemudahan-kemudahan di samping memang dekat. Termasuk juga dari beberapa teman di LPD itu
ada yang buka sore, ada yang tanggal merah kadang-kadang buka kantornya karena menyesuaikan dengan di desa adat setempat. Artinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat. Itu. Baik. Jadi memang intinya membangun ekonomi dan kebutuhan dari masyarakat adat setempat. Betul. Nah, tadi Pak Nyoma menyatakan bahwa LPD ini berawal dari ada dana penyertaan. Iya. Kan ini banyak juga yang mungkin masyarakat yang belum paham ya, Iya. terutama yang belum punya LPD. Iya. Dana penyertaan ini kan kalau kita bicara tentang dana penyertaan ini pasti ada konsekuensinya. Iya. Gitu kan? Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan dulu Pak Man, dana penyertaan ini nih seperti apa sebetulnya yang sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Senyatanya gitu, Pak. Iya. Tapi jawabnya nanti ya, Pak. Iya, terima kasih. Kita jeda dulu. Iya. Saudara jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan terkait dengan yang banyak memang menjadi pertanyaan adalah dana penyertaan pada saat ingin mendirikan lembaga perkreditan desa. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu ini.